Ya, bercanda dikit lah. Oke, jadi ada yang baru datang masih belum sampai 100, padahal yang daftar sudah lebih dari 100. Mungkin masih pada makan siang atau apa. Tapi kita mulai saja ya. Baik, saya dikasih waktu berapa Mbak Desi? Berapa hari saya harus share ini? 30 hari, 30 menit, Prof, boleh? Oke, boleh 30 menit ya. Ya. Baik, ya. Tadi sudah sedikit diperkenalkan, nama saya Roy Sambal, jangan keliru jadi sambal. Karena kalau sambal itu hot and spicy bahasa Inggrisnya ya. Oke, jadi kalau saya katanya I may be hot, but definitely not spicy. Oke, yang nggak ketawa berarti nggak ngerti bahasa Inggris. Kak, bercanda. Oke, kita mulai dengan sharingnya. Tadi sudah sedikit diperkenalkan diri saya. Nah, ini apanya brosurnya untuk mengingatkan kembali topiknya kita. Kemudian singkat tentang diri saya, kok beraninya bicara tentang keuangan, emang dulu latar belakangnya apa? Cocok latar belakangnya, karena dulu dari IPB Bogor, makanya cocok untuk keuangan. Ya kan ya, Mas Pandu ya, IPB kan dengan keuangan cocok ya. Ya, IPB singkatan dari Institut Finansial Bogor. Kalau di Bogor pakai F nih, nggak pakai P katanya. Bercanda. Oke, Finansial. finansial. Tapi jangan khawatir S2, S3-nya nyambung kok di Wharton, di Erasmus Rotterdam, sama di University of Pittsburgh. Bidangnya adalah finance, banking, investment, dan seterusnya gitu ya. Dan pekerjaannya juga selain jadi dosen, ya makanya jadi profesor. Jadi profesornya tahun 2005, 16 tahun yang lalu ya. Juga di dunia praktisi, baik sebagai direktur, sebagai komisaris, sebagai investor, founder, co-founder, dan lain-lain. Jadi entrepreneur juga. Nah, harapannya bisa bagikan teorinya maupun prakteknya. Nah, ini topik kali ini memang sangat berhubungan karena saya duduk sebagai direktur dan juga komite audit ada di perusahaan ya. Dan salah satu hambatannya sekarang adalah kecepatan dalam mengkonsolidasi angka-angka laporan keuangan. Makanya begitu ditanya, mau nggak kamu topik ini jadi pembicara? Oh boleh, karena ini memang lagi musimnya sekarang untuk konsolidasi laporan keuangan ya, pas banget gitu. Oke, nah ini buku-buku saya. Nah, nanti akan bagi yang pemenang. Nanti yang milih pemenang siapa nih? Mbak Desi sama Mas Pandu yang milih ya. Itu akan ada e-booknya. Jangan lupa kasih emailnya. Nanti saya kirim langsung file e-booknya ke emailnya ya. Yang pemenangnya. Oke. Oh langsung katanya udah mulai ada yang partisipasi tuh kayaknya tuh. Ya, Oke, langsung jadi diketik pokoknya yang kok. partisipasinya bagus, pertanyaannya bagus, nanti akan dipilih 5 orang oleh Mas Pandu sama Mbak Desi untuk dapat hadiah ini nih bukunya ya. Oke, siap-siap aja. Alright, nah ini artikel-artikel saya dan ini training-training yang biasa saya kasih, baik di Economic Finance Investment, Risk Management, Strategy and Decision Making, Soft Skill Motivation, dan lain-lainnya. Alright, kalau mau kontak sama saya, karena waktu saya terbatas cuma 30 menit, kita ketemu sekarang mungkin tinggal 27 menit ya. Itu bisa kontak langsung lewat email, emailnya di roy.sambel@gmail.com atau lewat sosial media, yang punya sosial media di LinkedIn. Kalau yang serius-serius di LinkedIn, kalau yang lucu-lucu ya ada Instagramnya dan lain-lainnya ya. Oke, nah saya mau cek dulu, jawab di chat ya. Nanti juga yang jawab di chat ini dicatat loh sama Mas Pandu sama Mbak Desi. Ini mau cek dulu nyawanya udah kumpul belum. Nah ini berapa banyaknya bujur sangkar? Ayo semuanya para peserta silakan jawab di chatnya. Mungkin ada yang sudah pernah lihat, udah pernah belajar waktu SMA dulu apa yang namanya bujur sangkar. Dan yang pasti bukan lingkaran ya. Kalau lingkaran itu kalau ada joke-nya gini, kenapa kalau pizza kok bentuknya bujur sangkar kotaknya tapi isinya lingkaran, kemudian pas dimakan segitiga. Nah, itu dia. Serunya gitu ya. Emang aneh kalau pizza. Nah, tapi ini pertanyaannya simpel kok. Berapa banyaknya bujur sangkar? Silakan ketik di chat-nya. Ayo, silakan saya tunggu. Saya kasih waktu 30 detik lagi. Oke. Tuh, terus. Nanti Mas Pandu sama Mbak Desi akan monitor. Nanti pemenangnya akan dicatat, akan bagian dari yang dapat gratis bukunya saya tadi yang di display ya. Alright. Wah, udah banyak yang masuk. Iya, lumayan 15 detik lagi. Oke. Macam-macam nih jawabannya. Ya.
10 detik lagi. Silakan manfaatkan chatnya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tetot, waktunya habis. Oke, nah sayang sekali tidak ada yang benar jawabannya Mbak Desi sama Pak Pandu, tapi bukan cuma jawaban yang benar, yang penting kan partisipasinya, nanti dikumpulin poinnya. Jawaban salah aja juga nggak apa-apa kok, yang penting partisipasi. Oke, kalau kita lihat sepintas, waktu di awal-awal pada ketiknya 16, 16, 16. Memang sih kelihatannya gampang, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat mesti dibalas. Oh itu pantun ya. Oke, tapi ternyata ada lagi yang jawab 21 Pak. Wah mulai ya, panik yang jawab 16, panik. Oh iya ya, bukan cuma 16 ya, ada lagi segitu yang tersembunyi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ternyata setelah nyoba-nyoba, ada yang bilang 17, 21, 26, dan lain-lain, 22 ya. Masih salah juga, karena nyoba-nyoba, nggak ada pendekatan terstruktur. Nah ini jawabannya ya. Kita mulai dari bujur sangkar yang paling besar, ukurannya 4 kali 4, itu adalah 1. Yang ukurannya 3 kali 3, pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kanan bawah, pojok kiri bawah ada 4. Yang ukurannya 2 kali 2 ada setiap titik ini dikelilingi 2 kali 2 ya. Ini ada 9 titik jadi ada 9 dan ada yang 16. Jadi totalnya adalah ada 30. Ada yang jawab 38, ada yang jawabnya 32 ya. Atau mungkin dipilih jawaban yang paling dekat kali ya Mbak Desi sama Mas Pandu. Silakan aja tuh ya. Nah ini baru pertanyaan pertama, masih ada yang berikutnya loh. Nah, jangan khawatir, nanti masih ada kesempatan partisipasi lagi. Baik, jadi lesson learn-nya apa? Gitu juga dengan konsolidasi laporan keuangan. Kalau cuma lihat sepintas, kita akan ngelihatnya 16. Padahal informasi yang menarik justru ada di detail-detailnya yang seringkali tidak sempat terkonsolidasi karena masih pakai manual, habis waktu untuk checking errornya, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita punya pendekatan yang terstruktur, kalau kita punya software yang bagus, nah kita bisa menghemat waktu dan juga menghilangkan error-error karena manusia. Nah, itu akan menjadi lebih bagus lagi pendekatannya, softwarenya terstruktur, jadi informasinya benar-benar terkonsolidasi dengan akurat dan cepat ya. Oke, untuk 20 sekian menit ke depan ini akan saya bahas beberapa itemnya. Nah, kenapa sekarang perlu konsolidasi laporan keuangan yang beda ya? Nah, alasannya pertama adalah new normal. Nah, dari new normal ini kita akan mulai dulu dengan Mentimeter. Kita belajar Mentimeter ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, tolong masuk ke menti.com. Mau pakai HP-nya kah, mau pakai apa, silakan masuk ke menti.com. Nanti Mas Pandu atau siapa nih akan pandu ininya, Mentimeternya ya. Nanti setelah masuk ke menti.com, kemudian nanti jawab pertanyaan ini ya. Apa kata kunci yang terkait dengan new normal? Kalau saya bilang new normal, apa yang muncul di kepalanya Anda? Ketiknya di Mentimeter, bukan di chat ya. Oke. Mentimeter ya. Ya, silakan lihat di chat. Kemudian masuk ke www.menti.com. Kemudian masukkan kode, klik aja tuh, kemudian masukkan kode 7027622. Nah, kemudian jawab pertanyaannya. Wow, langsung keluar tuh, ada yang bilang WFA. Work from heart, dari hati, bukan ya? Bekerja dari lebih baik, new normal jadi lebih baik. Oke, baru 2 orang yang jawab. Saya kasih waktu 30 detik. Nanti yang partisipasi pasti dicatat deh sama Mbak Desi sama Mas Pandu. Makin banyak partisipasi, kumpul poinnya banyak, nanti jadi 5 besarnya atau berapa besarnya nanti akan dapat ini ya hadiahnya gitu ya. Oh, ada corona. Kalau zaman dulu ada corona sama Corolla ya, zaman tahun 70-an. Wah, masker betul tuh. Kerja di rumah, WFH, new activities, macam-macam ya. Wah, seru nih. Ya. Oke, kira-kira 20 detik lagi. Silakan yang mau partisipasi masuk ke menti.com, tinggal ketik itunya, kodenya 702762 dan 2. Kemudian ketik jawabannya, kata apa yang muncul di benak Anda. Oke, wow seru nih. Nanti habis ini di capture ya screen-nya ya Mbak Desi, Mas Pandu ya, dan timnya supaya kita dapat
dokumentasinya, siapa pemenangnya nih. Udah berapa orang yang masuk? 27. Wah, kayaknya bisa banyak nih. Ya. Sejauh ini belum 100 juga sih pesertanya, tapi udah lumayan ya. Meskipun yang daftar ratusan orang. Berapa triliun yang daftar tuh Mbak Desi sama Pak Pandu? 1,7 triliun, lebih dari penduduk dunia. Oke, 10, 9, 8, 7, 6. Masuk di Menti, masih ada kesempatan. Dan ketik jawabannya nih, jangan lupa 702762 itu ya, apa namanya kodenya. Ya, 5, 4, 3, 2, 1, tetot. Wow, mantep tuh ya, banyak ya. Oke, nah itulah tadi tentang new normal. Jadi kalau bicara tentang new normal, ternyata ada banyak yang harus di itu. Oke, mungkin tambah 5. Ya, Prof, suaranya putus. Kita kontak ya sebentar. Oke, ternyata banyak juga yang menjawabnya. Pemenangnya ternyata masker ya. Masker tuh berarti orang Jawa ya, pakai mas dia, masker. Oke, nah kita lanjut lagi. Lah, mesti dijadikan host lagi nih. Oke, nah jadi host lagi. Itu jadi kalau orang bicara new normal, ternyata banyaknya munculnya adalah apa tadi masker gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Gimana bisa ngekliknya? Nah, bicara tentang new normal, salah satu perkembangan terakhir di zaman ini adalah karena kecepatan ya. Nah, kecepatan itu bisa meningkat sangat signifikan. Buktinya apa? Dulu sebelum ada teknologi, itu kecepatannya kalau keliling dunia kita pakai otot manusia aja, itu akan pelan sekali kayak begitu ya. Nah, itu pelan itu baru 5 detik aja banyak yang nggak sabaran tuh ya. Nah, sekarang bicara tentang mesin keliling dunianya akhirnya hitungannya bulanan gitu ya. Waduh, lumayan tuh. Tapi kemudian post industrinya keliling dunia hitungannya cuma harian gitu ya. Nah, kemudian berikutnya lagi kalau sudah zamannya sekarang, jadi sekarang tadi zamannya new normal ya, udah lagi bukan secara fisik sebenarnya gitu ya. Oke, secara fisik sudah tidak berlaku lagi, secara virtual keliling dunia tinggal buka internet, masuk ke Google Earth, nah hitungannya udah bukan lagi apa namanya, hitungnya bukan lagi harian jam-jaman, malah detik hitungannya gitu ya. Jadi memang sudah luar biasa perkembangan terakhirnya ya. Kecepatan menjadi sesuatu variabel yang luar biasa pentingnya ya. Tapi dengan demikian kita juga dalam laporan konsolidasi laporan keuangan kita juga perlu untuk mengikuti kecepatan yang semakin meningkat ini gitu ya. Nah, itulah makanya kita ada di kondisi yang namanya ekonomi baru. Nah, apa yang dimaksud dengan ekonomi baru? Kita mulai dari ekonomi yang lama, kemudian ada komponen-komponen yang baru, terjadi global business restructuring-nya itu mengarah dari old menjadi new. Apanya yang new? Ini yang new-nya. Market structure-nya baru, industry structure-nya baru, firm structure-nya baru, bisnis modelnya baru. Karena itu pada saat kita mengkonsolidasi bisnis juga perlu sesuatu yang baru, nggak bisa yang zaman-zaman lama lagi caranya gitu ya. Nah, kebetulan saya punya artikel 20 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu, tahun 90, tentang adanya new normal yang baru mulai muncul. Kemudian waktu itu sempat crash ya, .com-nya tahun 2000. Tahun 2000 sempat crash, dikira new normalnya akan berakhir, ternyata tidak. Justru makin kencang ya, 20 tahun kemudian, ini ada saya artikel di Jakarta Post, bilang ada new normal, semakin kencang dengan terrevisi dengan improve version-nya ya. Yang intinya adalah cost reduction. Nah ini juga, kalau Anda tidak memanfaatkan teknologi, maka cost Anda akan tinggi. Begitu memanfaatkan teknologi, cost bisa ditekan termasuk dalam hal mengkonsolidasi laporan keuangan.
karena biaya interaksinya akan sangat turun kalau sudah diotomatisasi ya. Kemudian pelayanannya yang namanya customer bukan hanya customer di luar ya, tapi customer yang di dalam juga tuh untuk jadi pelayanannya. Jadi customernya itu bisa berinteraksi selama 24 jam dalam sehari, nggak nunggu manualnya gitu. Dan terjadi transparansi, semua bisa lihat hasilnya. Nah, tentunya antar perusahaan akan terjadi kompetisi yang lebih ketat. Kalau berhasil memanfaatkan teknologi dan situasi new normal, maka potensi return-nya tinggi. Kalau enggak, justru berantakan karena kecepatannya rendah, akurasinya rendah, dan lain-lainnya. Inilah era yang namanya era VUCA ya. Apa tuh VUCA? Volatile, gejolak, kemudian uncertain, kemudian kompleks dan ambigu kan gitu. Oke. Dan kalau nggak siap-siapnya, jadi masih pakai zaman dulu kala sekali, maka akan kelihatan ini kebingungan yang luar biasa gitu ya. Oke, jadi perlu ada sesuatu yang baru. Nah, sekarang kita lebih spesifik dengan konsolidasi laporan keuangan ya. Apa hubungannya new normal dengan konsolidasi laporan keuangan? Tadi sih sudah sedikit dikemukakan ya. Salah satunya adalah kecepatan dan keakuratan ya. Dan transparansinya gitu ya. So, kalau tadi pakai bahasa Inggris, sekarang pakai bahasa Mandarin ya. Oke. Ya, coba ketik di chat. Ayo, silakan. Siapa yang tahu bahasa Mandarinnya ini apa nih? Dua hurufnya itu. Silakan ketik di chat. Nah, ini partisipasinya juga tuh nanti dicatat sama Mbak Desi sama Mas Pandu. Oke. Lihat di layarnya ini ya. Apa tuh? Ya. Silakan ketik. Ada yang tahu nggak tuh? Nggak apa-apa, kalau salah juga nggak apa-apa. Peluang dan ancaman itu mah bahasa Indonesia. Itu siapa tuh 9130031196 kayak nomor lotre. Yang bahasa Mandarinnya dong. Apa bahasa Mandarinnya? Oh iya, itu krisis bahasa Indonesia, bahasa jangan buang sampah sembarangan. Nah, ya boleh juga tuh. Itu nasihat yang bagus tapi bukan angpau. Nah, angpau itu bahasanya Mandarin tapi bukan itu. Nggak apa-apa, namanya juga tebak-tebakan. Nggak ngerti. Nah, itu 3 huruf, ini kan 2. Oke, saya tunggu 10 detik lagi. Nggak apa-apa, ketik aja sembarang. Krisis itu bahasa Inggris. Nah, sudah ada yang menang nih, namanya Tavio. Siapa Tavio? Kayak merek kalkulator nih, Tavio nih, Casio. Oke, menang tuh Tavio, Weiqi ya. Nah, Weiqi artinya krisis, tapi bahasa Mandarinnya kan Weiqi. Ya, betul. Weiqi itu apa tuh? Weiqi itu adalah ada sisi bahaya, tapi juga ada sisi opportunity-nya. Itu tadi ya. Nah, tapi artinya apa? Kalau orang melihat krisis itu ada 2 sisi, opportunity sama bahaya. Bahaya tetap harus diwaspadai, tapi opportunity yang harus kita cari, gali, dan tangkap. Nah, orang yang berhasil dan makmur itu biasanya karena fokusnya adalah karena ke opportunity-nya, bukan berarti mengabaikan sisi bahayanya ya, seperti itu. So, makanya akan ada VUCA yang negatif, dan ada VUCA yang positif. Ya, VUCA yang negatif itu tadi ya, udah volatile, uncertain, complex, ambigu. VUCA yang positif adalah versatile, kemampuan menyesuaikan diri, upbeat, semangat yang tinggi, kreatif, cara berpikirnya yang bisa out of the box, dan agile. Itu bacanya bukan agile ya, kalau agile ada Betawi itu. Agile artinya lincah dan gesit ya, karena memanfaatkan teknologi. Oke, seperti itu. Nah, makanya sekarang itu ada pertanyaan kedua lagi. Kalau tadi kan jawabannya 30. Ayo ketik lagi, tebak-tebakan lagi. Ini jawabannya berapa? Bujur sangkarnya nih. Kalau yang tadi yang biru kan udah tahu tuh 30 tuh ya. Nah, sekarang tambah lagi 3 kotak tuh. Apa jawabannya? Berapa jumlahnya bujur sangkar? Silakan ketik. Nanti dikumpulkan nilainya. Jawab salahnya aja bisa dapat nilai kok. Silakan. Oke, lanjut terus. Minimal ada 20 yang jawab, saya tunggu. Oke, kasih waktu. Silakan dicoba. Yang pasti kalau tadi kan yang birunya udah 30, ditambah lagi yang ada kotak yang di tengah-tengahnya itu berapa? Silakan. Jadi berapa tuh? Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Yang penting kan partisipasi. Berpartisipasi aja udah dapat nilai 1 tuh. Kalau benar baru nanti dapat nilai tambahan gitu. Yang penting partisipasi aja. Kemungkinan besar salah kok jawabannya.
Ya, saya tunggu 15 detik lagi. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,9, 0,8. Loh, nggak habis-habis kalau gitu. Oke, Tetot. Yang benar jawabannya adalah 51, tuh ada 2 orang. Tadi yang pertama jawab udah langsung 51, siapa? Adam atau siapa tuh? Manusia pertama tuh, namanya Adam gitu ya. Pantesan dia manusia pertama langsung jawabnya benar tuh 51. Sama satu lagi ada yang jawab 51 tadi yang terakhir tuh. Rudy ya, Rudy Manalu sama Chani Rizky. Ada 3 orang tuh yang jawabnya benar. Kalau jawabnya benar poinnya dapat 2 ya. Kalau partisipasi poinnya 1 tuh. Tadi kalau yang pertanyaan pertama nggak ada yang benar ya. Nah, nggak ada yang benar ya tadi ya. Poinnya yang jawab 1 semua. Kalau ini ada yang poinnya 1 kalau cuma partisipasi. Kalau jawabannya benar poinnya 2. Ada 3 orang tuh yang poinnya 2 tuh ya. Alright, dari mana datangnya 51? Ini kan tadi yang biru udah tahu ya 30. Ini 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 itu 30. Tambah yang kotak ini 3. Di masing-masing ada 3 kali 4, 12 ya. Tapi tambah yang nyelip nih 1, 2, 3, 4. Banyak yang ngeliat 1, 2, 3, 4 nih ya. Ini 4-nya. Nah itu sampai situ jadi baru 49. Tapi ada 2 yang ini yang tersembunyi. Nah ini 1, ini kemudian 2. Nah ini dia 2 ya. Jadi dengan demikian totalnya 51 benar ya. Nah sekarang apa hubungannya dengan konsolidasi? Konsolidasi juga gitu. Kalau cuma induknya aja yang holding company-nya aja mungkin itu 16 gampang sih laporan keuangan. Begitu anak-anak perusahaannya harus masuk angkanya, tahu-tahu ada hal-hal yang tadinya nggak kelihatan jadi muncul nih ya. Nah itu yang harus diantisipasi dan harus di record yang benar. Kalau pakai manual mata manusia sering banyak yang missing. Ya begitu ada otomatisasi dengan software yang bagus, maka ini akan jadi bagus gitu. So, alright. Nah sekarang ini dulu Mentimeter lagi nih, Mentimeter lagi. Oke, silakan Mentimeter berikutnya adalah kalau mau konsolidasi laporan keuangan, biasanya apa yang jadi kesulitannya? Pakai 1 kata sampai 3 kata lah jawabannya ya. Silakan. Saya stop share. Oke. Saya kasih waktu 1 menit untuk ini. Mantap tuh Mentimeter. Oke, silakan jawabnya jangan di chat ya, jawabnya di Mentimeter. Wow, tidak mengerti rumus, tidak terbiasa menghitung mungkin. Oke. Masih ada yang jawab 42 di Mentimeternya. Tadi jawabannya itu ya. Anyway, sekarang pertanyaannya beda. Apa saja kesulitannya biasanya ya? Yang partisipasi dapat nilai 1 tuh partisipasinya. Bukan di chat jawabannya, Elias Tarigan. Jawabnya di Mentimeter. Masuk ke menti.com, ketik kode 702762 dan 2, terus ketik jawabannya. Bakal muncul langsung jawaban kalian ada di sini ya. Oke, eliminasi. Oh, iya tuh karena bertumpuk-tumpuk ya. Dari perusahaan ini ke perusahaan ini, intercompany-nya, yang satunya masuknya sebagai penjualan, yang satu masuknya sebagai cost of goods sold-nya, waduh. Yang satu masuknya sebagai supply-nya, satu ada komponennya. Okay. Alright, 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nanti tolong di capture ya ini screen-nya ya, Mas Pandu, Mbak Desi ya, supaya jadi recordnya kita. Ternyata eliminasi yang paling susahnya ya kalau konsolidasi laporan keuangan ya. Nah harus ada software yang bisa langsung secara otomatis dengan kode tertentu melakukan eliminasinya supaya konsolidasinya jadi nggak double counting dan lain-lain. Oke, gantian saya yang share lagi ya. Oke, berikutnya masih belum jadi host ya. Oke, mana tuh tadi?
Mentimeter ya. Ya, terima kasih yang sudah partisipasi, sudah dicatat lagi tuh sama Mbak Desi sama Mas Pandu ya. Alright, lanjut lagi. Nah, ini kita bicara tentang tantangan konsolidasi itu mulainya dari yang tadi new normal ya. Kalau new normal kan PSBB artinya apa? Ketemu fisik jarang sekali, dibatasi. Maksimum 25% dari pegawainya ganti-gantian masuknya. Kalau masih mengandalkan cara yang lama, manual, harus pakai kertas lagi, kemudian pakai apa dicolok-colok dari komputer ke komputernya, aduh akan susah nih ya. Kemudian berikutnya lagi ya tantangannya lagi sekarang skenario new normal, pola pekerjaannya sekarang udah pakai WFH, work from home ya. Jadi kalau begitu memang perlu ada teknologi, nggak bisa manual lagi ya. Kemudian berikutnya lagi masalah pada umumnya kalau konsolidasi. Nah ini tadi yang tadi di Mentimeter ya. Jadi karena ada new normalnya tambah susah lagi ya, nggak pakai new normal aja udah susah ya. Jadi keterbatasan dalam face to face gimana monitor progres pengumpulan data, kemudian approval secara manualnya jadi sulit, jadi penuh tantangan gitu ya. Komunikasi untuk menyelesaikan masalahnya juga akan berkepanjangan ya. Kalau pakai tradisional biasanya kan pakai file sharing, versioning, formula yang berubah, file yang besar, kerapian filenya mesti diatur lagi, keterbatasan dalam tracingnya, tambah bingung lagi. Sebelum new normal aja udah bingung, apalagi sekarang saat new normal gitu ya. Kemudian berikutnya tantangan dalam pengumpulan agregasi dan verifikasi data ya. Makan waktu nih prosesnya, desain dari sistem baru, standar akuntansinya, komunikasi antara programmer, dengan accounting expertnya, workflow-nya, menambah beban, ya divisi manajemennya sendiri udah sibuk, mau ditambah lagi yang tentang konsolidasi, lebih sibuk lagi lah, habis waktunya untuk konsolidasi, jadi untuk bisnisnya jadi kurang. Dan hambatannya belum familiar dengan workflow-nya yang lama, mempelajari sistem yang baru, requirement yang tidak termapping, tidak fleksibel, itu kalau mau itu tantangan dalam implementasinya ya. Oke, karena kebanyakan orang udah comfort zone, sudah terlalu familiar dengan cara kerja yang lama, jadi mau berubah jadi akan susah. Jadi diperlukan implementasi yang lebih simple ya, supaya bisa langsung dirangkul oleh banyak orang ya. So, jadi kalau diringkaskan, kata kunci untuk konsolidasi di era VUCA-nya ini adalah harus cepat, akurat, fleksibel, mudah dipahami, mudah diimplementasikan, harus user friendly, harus sistemnya cerdas, bisa mengkoreksi sendiri, dan harus terbukti sudah digunakan oleh banyak perusahaan ya. Jadi nggak mulai dari awal lagi gitu ya. Alright. Nah ini fleksibilitas dari tadi yang fleksibel, kata kuncinya kan ada fleksibelnya nih. Fleksibilitas dari struktur datanya seperti apa? Kalau ada terjadi irregular factornya bisa menyesuaikan nggak? Kalau ada inconsistency dengan requirement-nya bisa menyesuaikan nggak? Nah itu yang harus dipikirkan juga nih zaman new normal pakai software yang baru nih. Kemudian tadi ada various irregularnya, fitur yang sebaiknya ada pada sistem yang pasti perlu ada proses manajemen yang mudah, peringkasan secara otomatis, nggak perlu pengaturan file lagi, mulai dari validasi dan checking by system, progress management yang kayak gitulah, ada 6 halnya itu tadi ya. Kemudian bagaimana supaya bisa mengurangi beban kerja dan cepatnya dapat return on investment atau dapat payback-nya ya. Dan supaya bisa transisinya smooth, gimana supaya pengaruhnya terhadap cara kerja sebelumnya bisa diminimalisir, supaya bisa resistance dari orang-orangnya itu nggak terlalu tinggi ya. Nah ini saya ringkaskan aja tantangan bagi software-software yang baru nih ya. Nah, minimal ada 19 tantangan gitu. Mulai dari berapakah waktu yang dimulai. Kalau makin lama, waduh habis waktunya untuk implementasinya gitu. Apakah membutuhkan skill IT programming khusus enggak? Waduh, itu mesti training ulang lagi yang dari skills-nya ya. Padahal itunya sebenarnya bukan core bisnisnya perusahaan. Apakah membutuhkan keahlian akuntansi khusus konsolidasi? Belajar lagi, tambah waktu lagi. Apakah memiliki fitur validation dan checking untuk periksa data sebelum masuk ke dalam sistem? Apakah sistem dapat mengakomodir data-data selain laporan keuangan? Karena yang namanya konsolidasi, akhirnya ada numbers, ada stories behind the numbers ya. Nah, jadi harus ada bisa mengakomodir data selain laporan keuangan. Apakah adanya workflow management untuk mengetahui alur progres laporan konsolidasi jelas atau tidak? Kemudian dapatkah memonitoring progres pengerjaan laporan konsolidasi dan budgetingnya, ya ada sampai sejauh mana sudah selesainya, nyangkutnya di mana.
Dan apakah sistem bisa melakukan approval dokumen secara digital? Zaman now ini nggak bisa lagi secara manual fisik ya, harus dengan digital ya. Ada yang 9, dapat mengakomodir kolaborasi dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pelaporan. Nah, kolaborasi menjadi yang penting dengan menggunakan teknologi. Tadi salah satunya adalah biaya interaksi menurun. Nah, teknologi harus bisa memanfaatkan secara cerdas ya kemampuan seperti itu. Apakah validasi dan elemen intercompany dapat dilakukan secara otomatis? Nah, tadi salah satu kunci yang kesulitannya di konsolida adalah eliminasi. Nah, ini nih, jadi pertanyaannya yang penting juga dijawab. Kemudian apakah perhitungan yang berkenaan proses kontrol dapat dilakukan dan seterusnya. Ini masih banyak lagi, saya cepat aja langsung. Jadi nanti tinggal dilihat aja yang mau ini, yang mau nanti jawab yang mana yang diprioritaskan, karena nggak mungkin rasanya 19-19-nya dijawab dalam waktu yang singkat. Nanti bisa dilihat langsung di listnya di situ, sampai nomor 16 report yang dihasilkan memudahkan untuk dianalisis laporan keuangan atau tidak. Kemudian 18 adanya log updates untuk mencatat informasi perubahan data. Kemudian yang terakhir, apakah bisa dipakai untuk budget? Nah, ini karena ada kaitan antara budget dengan laporan, itu penting untuk melihat, mempelajari apakah sebelumnya ada hal-hal yang lupa masuk dalam budget untuk kedepannya supaya budgetnya lebih akurat, dan juga untuk KPI-nya ya, membandingkan realisasi dengan keadaan. Oke, takeaways-nya apa jadi? Nah, sekarang ada yang lihat binatang apa selain ikan? Silakan ketik di chat. Ayo, ini nanti itu lagi ditambah nilainya tuh. Silakan ketik di chat, binatang apa selain ikan yang Anda lihat. Kalau ikan langsung kelihatan kan. Tapi jangan jawab yang ada di layar adalah kuman COVID yang kecil ya, semuanya nggak bisa lihat, pasti ada lah kuman COVID-nya di layar kita masing-masing meskipun sedikit. Ayo siapa? Binatang apa? Silakan ketik di chat. Oke, Bapak dan Ibu semua manfaatkan ceknya. Ketik binatang apa? Oke, silakan. Apa yang Anda lihat? Yang selain ikan ya, ada lumba. Nggak apa-apa, salah jawab juga dapat nilai 1 kok. Saya kasih waktu 30 detik lagi, silakan. Nanti yang jawab partisipasi pasti dicatat lah sama Mas Pandu sama Mbak Desi nih. Salah aja nggak apa, salah aja dapat nilai 1. Kalau benar baru nilainya 2. Nanti udah berapa kali pertanyaan tuh ya. Ada yang udah ngumpulkan nilai, nanti dipilih yang total nilainya terbaik itu akan dapat hadiahnya tuh. Nah, oke. Oke, 15 detik lagi. Wah, mulai hujan di tempat saya nih. Untungnya nggak perlu berjalan ke kantor atau ke tempat seminar nih. Coba harus berjalan ke tempat seminar, banyak yang terlambat. Nggak pakai jalan aja pada ada yang terlambat, apalagi harus berjalan lewat itu ya. Alright, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya ada yang lucu, ada yang kura-kura. Nggak apa-apa tuh. Jawaban yang benar adalah burung atau angsa terbang lah gitu ya. Nah, dari mana burung angsa terbangnya? Nih lihat tuh, kan kelihatan kan? Di sela-sela ikannya ada angsa terbang. Coba balik lagi kan. Nah, ini kan. Nih, yang di atas ini ada, di sini ada, di sini ada ya. Jadi jawaban yang benar adalah burung atau angsa terbang. Kalau gajah nggak tahu dari mana, ada monyetnya juga, nggak tahu dari mana dan seterusnya ya, lucu-lucu nih. Nggak apa-apa deh, ada kudanya segala macam nih. Seru deh ya, pokoknya asal jawab aja dikasih nilai 1 kok. Alright ya. Apa yang terjadi dengan gambar ini? Jadi kadang-kadang kalau kita lengah, kita cuma lihat yang obvious aja. Padahal rincian angka-angka itu menjadi sesuatu yang menarik, informasi yang menarik gitu ya. Kalau konsolidasinya tidak bisa menangkap hal-hal yang menarik itu, sayang sekali. Padahal informasinya informasi sangat berguna untuk Anda berbisnis di masa depannya, menilai masa lalu gitu ya. Oke, nah saya punya artikel yang katanya mengubah COVID menjadi DIVOC, kan tinggal dibalik aja COVID dibalik jadi DIVOC. Apa tuh DIVOC-nya? Nih, DIVOC-nya lah, D-nya adalah determinasi, kemampuan yang kuat, ya. Inovasi, versatilitas artinya kemampuan menyesuaikan diri, omnipoten menggunakan semua resource yang ada di sekitar kita yang tadinya nggak sempat digunakan atau tadinya terlewat ya, seperti ada angsa terbangnya nggak kelihatan gitu ya.
atau tadi segi empatnya atau bujur sangkar yang sembunyi-sembunyi ya. Dan harus C-nya adalah kolaborasi. Jadi Anda bisa fokus kepada core business, sementara untuk yang lainnya yang bukan core business, cari kerjasamanya gimana ya. Tentu harus membangun kapasitas, baik orangnya, brainware, software-nya, hardware-nya, marketware tuh produk dan jasa yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan culture yang harus bisa cepat menyesuaikan diri, culture yang DIVOC tadi ya, DIVOC masih ingat ya, dan strateginya harus disesuaikan dalam situasi yang berbeda. Dan yang penting juga kita membangun ekosistem bersama dengan partner, karena makin banyak kerjasama yang dibutuhkan dalam situasi seperti ini, nggak bisa berdiri sendiri ya. Oke, terakhir pesannya adalah dulunya pakai I, sekarang harus pakai we. Kalau pakai I aja jadi illness, sakit. Kalau we, wellness, jadi baik ya. Kalau I banyak yang susah dilakukan, kalau we bisa banyak yang kita tanggung bersama. Kalau I isinya cuma ego, sikut-sikutan, kalau we bisa kerja sama meskipun ada kompetisi, tapi kompetisi yang sehat, makanya jadinya co-opetition ya. Terakhir bilang gini, memang nggak segampang itu menghadapi dunia sekarang ini. Tapi bisa atau tidaknya kita survive tergantung mindset kita. Kalau kita berpikir bisa, atau berpikir tidak bisa, dua-duanya benar. Kalau udah berpikir nggak bisa, langsung otaknya stop, nggak mau cari jalan keluar. Kalau berpikir bisa, nanti bersama dengan para partnernya akan ketemu jalan keluar, meskipun tidak instan, tapi terus diusahakan berproses ya. Dan terakhir ada BEST 8H, itu adalah singkatan juga. B-nya adalah be hopeful dan helpful, punya banyak harapan ke depan dan saling menolong satu dengan yang lain. E-nya empower, heart, head, dan hand. Kerja sepenuh hati, kerja cerdas, kerja keras, dan bergandengan tangan atau kerjasama. Stay hungry and happy, jadi terus belajar, hungry, mentang-mentang sekarang siang lapar perut, bukan, otaknya mesti lapar, harus belajar terus, dan happy, enjoy prosesnya, dan thrive-nya adalah holistic, nggak bisa sepotong-sepotong, ya. Harus ngelihatnya dari numbers, stories behind the numbers, and people behind the story behind the number. Oke. Saya cukupkan dulu deh, udah kelamaan kayaknya, nanti exercise yang terakhir mungkin belakangan ya. Saya kembalikan kepada siapa ini, Pak Andu, atau Mbak Asmando, atau Mbak Desi, atau siapa. Jangan lupa tantangannya itu 19 pertanyaan, kalau memang ini ada software yang baru, tolong 19 pertanyaannya ya bisa ditangani atau enggak, itu tantangan utama dalam membentuk laporan keuangan konsolidasi ya. Saya stop share, saya kembalikan kepada moderator dan Mas Pandu. Oke, terima kasih Prof. Roy. Terima Jadi kasih. sampai di akhir kita masih dapat challenge nih, Prof. Roy. Nah, iya dong, nggak bisa santai-santai, mesti kerja cerdas, kerja keras, kerja sama kan, jadi harus dikasih challenge terusnya. Oke, menarik banget. Jadi yang paling menarik mungkin teman-teman juga tadi sempat aware bahwa dari insight-nya Prof. Roy itu, jadi apa yang tidak kelihatan itu mesti dibikin kelihatan dulu ya Prof, supaya bisa dianalisa. Dan di zaman sekarang, dan ngelihatnya harus secara terstruktur. Jadi kalau pakai mata manusia manual aja sering banyak error dari human error-nya gitu ya. Iya, dan di zaman sekarang semuanya itu jadi mesti cepat ya, mesti fleksibel juga, dan menjawab macam-macam challenge yang tadi itu. Nah, berikutnya nih, kita akan dengar lanjutannya dari Pak Pandu ya. Pak Pandu mungkin boleh langsung nih di share screen dari Pak Pandu. Boleh, saya share screen ya. Oh iya, mengingatkan buat teman-teman yang ada pertanyaan, itu bisa langsung diketik di chat box. Jangan lupa tulisin nama sama email ya. Bisa langsung diketik di chat aja kalau sudah ada pertanyaan. Oke, silakan. Oke, selamat siang semuanya. Saat ini saya sangat berterima kasih karena kalian sudah bisa join dengan webinar ini yang bertemakan Simplify Consolidation Process Using Technology. Sebelum kita akan mulai, saya akan memberikan satu polling terlebih dahulu untuk melihat hasil dari presentasi dari Prof. Roy seperti apa. Boleh silakan diisi. Oke. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Jadi ada yang berhubungan dengan presentasi sebelumnya ini.
Jadi apakah ada berapa subsidiary yang dimiliki dari anak perusahaan? Kalau misalnya memang bekerja di perusahaan yang sudah melakukan consolidation. Terus kira-kira yang kedua adalah berapa lama biasanya kita menyelesaikan laporan konsolidasi tiap periode. Terus nomor 3 ini ada apa sih kendala-kendala yang sering dihadapi saat menghadapi laporan consolidation pada saat new normal ini. Terus nomor 4 ini apakah pengerjaan konsolidasi masih menggunakan Excel, dan jika masih menggunakan, kendalanya itu apa aja. Oke, sudah mulai banyak yang balas. Di sini ada yang di bawah 5 subsidiary untuk ini paling banyak, 5 subsidiary. Untuk penyelesaian konsolidasi ini paling banyak 1 minggu. Ini mungkin saya buka masih sekitar 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini saya end call ya. Oke, saya share resultnya. Jadi mostly ini di bawah 5 subsidiary untuk yang peserta sekarang ini. Untuk penyelesaian konsolidasi laporan keuangan ini lebih dari 1 minggu, jadi mungkin agak sulit di sini. Untuk kendalanya mungkin paling banyak ini bilang adalah koordinasi. Jadi koordinasi antara induk dengan anak mungkin karena di era new normal harus yang tadinya harus bisa telepon atau tetap muka, jadi mungkin harus email-emailan seperti itu, mungkin new ini cara baru gitu kan. Untuk pengerjaan konsolidasi masih menggunakan Excel, hampir 100% bilang ya, dan masalah yang dihadapi ini kebanyakan kesalahan formula. Cuman ukuran file juga ini sangat akan jadi misalnya sering digunakan terus dengan template yang sama, nanti file ukurannya besar ya. Nanti jadi bisa membukanya sangat lama seperti itu. Sama ini ada update, revision untuk versioning, sama terakhir adalah koordinasi by email. Oke, selanjutnya saya lanjut ya. Saya lanjut perkenalan dulu di sini. Nama saya Hananto Pandu. Saya adalah Product Manager untuk Diva System di PT Sazanka Henik. Saya memiliki 4 tahun untuk experience di produk ini dan beberapa tahun di produk yang sama untuk software yang lain. Saya juga expert di accounting dan manajemen accounting dan memiliki certification untuk CPA seperti itu. Sebelum kita masuk ke bagian yang ini, nanti jika ada pertanyaan bisa langsung di chat aja di sini, nanti akan saya jawab. Mohon ditambahkan nama dan emailnya. Oke. Untuk yang bagian pertama ini introduction dari Diva System, saya akan menjelaskan mengenai software untuk consolidation sendiri. Namanya Diva System 10. Jadi software ini dibuat dari Jepang dan didevelop dari sekitar tahun 97 dan sudah lebih dari 20 tahun. Untuk saat ini software ini sudah number 1 market share di Jepang dengan lebih dari 1.100 user company yang menggunakan. Nanti saya akan show company-company apa aja. Dan terus kita juga mencakup prosedur untuk data collection, terus untuk consolidation dan reporting. Jadi secara feature ini sudah lengkap. Dan selanjutnya adalah secara scalabilitas, tadi ada yang dibilang di bawah 5, banyak di bawah 5 kan. Kita software ini hampir lebih dari 50% ini penggunanya adalah di bawah 5 subsidiary. Sedangkan mungkin sekitar 10% itu di atas 100 subsidiary, itu adalah perusahaan-perusahaan yang sangat besar seperti itu. Jadi secara scalability ini kita sangat bagus juga. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kita adalah PSAK dan IFRS compliance. Jadi karena kita menggunakan yang namanya engine automatic process untuk perhitungan eliminasinya, jadi kita harus PSAK atau IFRS compliance seperti itu. Mungkin selanjutnya, ya ini adalah beberapa company yang sudah menggunakan Diva System. Yang paling besar di sini salah satunya untuk yang project yang pertamanya, ini adalah Toyota dengan lebih dari 500 subsidiary dan ini dibantu oleh
auditor dari PwC untuk mengerjakannya. Oke. Mungkin selain ini juga ada banyak yang terkenal ya di Indonesia ya. Jadi hampir semua anak perusahaan di Indonesia juga akan menggunakan DIVA system ini untuk submit report ke parent company-nya di Jepang. Jadi untuk dilakukan yang namanya consolidation tadi. Oke. Ya, ini udah mulai masuk ke teknikal ya. Jadi ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih, bagaimana sih flow prosesnya gitu kan. Flow prosesnya ini hanya simpel, kita punya 3 step tadi, dari data collection, consolidation process, dan output report. Untuk data collection sendiri, ini adalah kita bisa menggunakan namanya importer. Jadi ini akan menghubungkan antara third party accounting system, jadi accounting system dari masing-masing subsidiary akan menggunakan importer untuk masuk ke dalam DIVA system. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan Excel input. Jadi Excel input ini akan dibuka lewat aplikasi DIVA dan nanti kita bisa langsung datanya bisa langsung masuk ke DIVA system ini. Untuk consolidation prosesnya nanti akan dilakukan yang namanya adjustment dan elimination secara otomatis dan akan menghasilkan report-report tertentu dan seperti jurnal, worksheet dan laporan keuangan konsolidasinya seperti itu. Ya. Dan di bagian bawah ini untuk untuk yang menggunakan Excel itu juga kita bisa manipulasi lagi datanya, data non finansial ini untuk kita membentuk yang namanya laporan seperti contohnya footnotes atau catatan laporan keuangan dan budgeting report seperti itu. Oke. Jadi ini adalah contoh untuk flow data di consolidation systemnya. Jadi kita mengkombinasikan dari 8 dimensi utama. Yang pertama itu ada tahun, ada periode, ada skenario, ini ada budget atau actual di sini. Terus ada company, location, bisnis, dan akunnya, chart of account-nya. Setelah data ini masuk, maka akan diproses sama DIVA system untuk menghasilkan report. Bisa report contohnya seperti ini profit loss, atau business segment report, atau location report, seperti itu. Oke. Selanjutnya ini untuk alur datanya sendiri. Untuk alur data collection ini mudah sekali, jadi administrator di parent akan mengaktifkan periode konsolidasi, bisa itu misalnya bulanan, atau triwulan, atau tahunan, atau setengah tahun gitu kan. Terus nanti di step 1, subsidiary akan menginput dari data-data trial balance dan lain-lain yang berhubungan dengan konsolidasi dan mengeksekut yang namanya data validation itu di sistem punya. Selanjutnya nih manajer di masing-masing subsidiary dia bisa melakukan authorize atau reject dari data yang sudah di-input. Yang ketiga nih di parent bisa mengecek status input dari masing-masing subsidiary dan jika sudah oke semua kita bisa log data untuk lanjut ke proses consolidation yang berikutnya gitu kan. Ya. Untuk sekarang ini proses konsolidasi. Untuk proses konsolidasi ini sama seperti proses konsolidasi yang manual ya. Jadi ini step-stepnya di sini. Jadi kita akan melakukan pertama itu adalah translate and combine. Jadi laporan keuangannya akan ditranslate dulu sama dengan currency-nya si parent. Setelah itu kita akan melakukan penggabungan untuk trial balance-nya. Selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya eliminasi di sini. Eliminasi, investasi, dan lain-lain ya. Untuk hasilnya akan, contoh-contohnya ini akun-akunnya yang muncul seperti investment in subsidiary akan hilang, terus goodwill muncul, terus NCI muncul, seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah transaksi intercompany. Jadi transaksi antara induk dengan anak, anak dengan anak misalnya, itu akan dieliminasi juga. Yang terakhir baru pembuatan laporan konsolidasi. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan sedikit nih mengenai data collection-nya. Yang pertama ada input menggunakan Excel. Yang kedua hasilnya di dalam laporan keuangannya sendiri. Ketiga ini error checking.
Keempat ini progress management yang tadi untuk melihat progres dari masing-masing subsidiary. Yang keempat ini adalah validation untuk pengecekan apakah sudah oke belum datanya gitu kan dari manajer masing-masing. Oke, ini saya jalankan ya. Jadi ini adalah tampilan awal dari sistemnya sendiri. Ini kita untuk masuk ke dalam Excel kita harus dari dalam aplikasi. Jadi aplikasi ini web based ya. Oke, ini adalah tampilan Excel-nya. Jadi pada saat ini untuk input kita bisa menambahkan yang namanya validation di sini, cek item seperti debit kredit atau misalnya hal yang lebih spesifik ya, misalnya kayak nilai sales tidak boleh lebih kecil daripada cost-nya, misalnya gitu, COGS-nya gitu kan. Kita bisa tambahkan di sini. Terus, lewat ya. Ya. Nah, di sini untuk kita akan input untuk ending balance-nya berapa. Untuk beginning balance kita diambil dari sistem sendiri, dia akan munculin. Dan kita bisa nambahin parameter-parameter di sini. Contohnya adalah difference dan year on year ini misalnya. Dan remark ini misalnya ada angka-angka yang masih dispute sama antara induk sama anak, kita bisa tambahin remark dalam situ. Oke. Selanjutnya ini hasil saya tampilkan hasil yang sudah masuk ke dalam sistem. Oke. Nah, ini sudah masuk ke dalam sistem, jadi nanti akan dimunculkannya seperti ini, yang sudah masuk ke dalam sistem. Selanjutnya di sebelah kanan itu dia akan melakukan pengecekan sesuai dengan standar akuntansi untuk pelaporan ya. Jadi debit kredit, terus nanti dia ngecek untuk comprehensive income, net income, OCI dan lain-lain ya. Contohnya di sini yang error masih di return earning. Jadi ceritanya di sini return earning-nya tidak sama antara periode ending balance-nya yang periode lama dengan yang di input sekarang gitu kan. Nanti dia ada merah. Terus selanjutnya kita akan cek untuk misalnya tidak balance, ini yang simpel-simpel aja ya. Nah, nanti dia akan kelihatan merah-merahnya di sini. Ini sebenarnya kelip-kelip ini kalau ini. Ya. Kelip-kelip. Terus selanjutnya saya akan munculkan tentang validasi. Nah, ini validasi ini nanti ini adalah untuk pengecekan pada saat data-data semua udah masuk. Jadi kan yang diinput kan tidak hanya trial balance, dia akan diinput juga misalnya data untuk pembuatan cash flow, misalnya angka cash gitu kan. Nah, nanti sistem akan mengecek, oh ternyata angka cash yang dimasukin 1 juta nih di cash flow. Ternyata di trial balance-nya 5 juta. Nah, itu kan nggak sama. Nah, itu akan muncul di sini errornya. Contohnya seperti itu. Jadi untuk melihat konsistensi dari masing-masing table. Nah, kalau misalnya ada error di sini, nanti akan muncul di paling bawah error di mana. Dan di bagian sebelah kanan ini untuk report-report Excel ini untuk melihat lebih detail dan melakukan pembetulan. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah input data approval. Jadi dari masing-masing subsidiary itu akan dari masing-masing manajer di subsidiary dia bisa menginput per masing-masing tampilan di sini input data approval-nya. Dan setelah data masuk, nanti manajer di parent di sini dia bisa ngelihat oh masing-masing company ini input statusnya ada berapa persen sih? Ini contohnya semua udah 100% ya. Nah, detailnya seperti apa? Ya ini semua yang perlu diinput sudah oke semua seperti itu. Oke, sekarang jika ada pertanyaan tinggal di chat aja, nanti saya akan jawab. Oke. Nah, selanjutnya nih yang masalah tentang ekuitas nih, intercompany elimination of equity kan. Jadi Viva System ini modelnya dia untuk eliminasinya dia per transaksi. Jadi nanti anak-anak perusahaan akan menginput transaksi-transaksi yang berhubungan dengan ekuitas apa aja di sini. Kita bisa lihat contohnya di sini untuk pembelian saham baru nanti kan. Di sini kita input apa sih posisi ekuitasnya tuh
pada saat transaksi itu apa sih, seperti apa. Ini ada common stock, ada return earning misalnya. Terus untuk investment detailnya dia dari total 100 number stock of issued, di sini stock issued, ini berapa persen yang dibeli gitu kan. Diperlukan 80 di sini, 80 lembar saham, 80 lembar saham dengan nilai 3 juta di sini kan. Nah, di paling bawah nih biasanya nih kan ada yang namanya fair value. Jadi ada perbedaan nih nanti antara book value dengan fair value misalnya kan. Kalau ada perbedaan ini nanti kita tinggal masukin aja akunnya di sini dan settingan-settingan di sini semua nanti Diva System akan mengenerate secara otomatis untuk jurnalnya seperti itu. Ini equity transaction tadi bisa apa aja? Ini bisa misalnya pembelian treasury stock atau misalnya dividen by share misalnya seperti itu yang berhubungan dengan si transaksi ekuitasnya di anak perusahaan. Oke. Terus selanjutnya transaksi intercompany. Jadi Diva System ini bisa transaksi untuk proses transaksi untuk intercompany nggak hanya satu level aja ya. Kalau di sini kita lihat ini bisa 2 level, 3 level dan berlevel-level ke bawah, gitu kan. Dan untuk hubungan misal dari anak ke anak, terus induk ke anak, misalnya anak ke induk dan lain-lain ini beda grup ini kita bisa cover juga seperti itu. Jadi sudah sangat kompleks ya untuk transaksi intercompany. Oke. Selanjutnya adalah ini demonya ya. Demo untuk intercompany dulu nih biasanya yang paling ditanya nih. Jadi untuk intercompany ini gampang. Jadi masing-masing subsidiary itu nanti akan menginput akun-akun apa untuk intercompany-nya dengan counterparty-nya dan amount-nya berapa di sini. Dan terus nanti di lawannya juga sama akan melakukan seperti itu. Jika mungkin nanti ada yang namanya perbedaan karena misal perbedaan waktu gitu kan, yang satu belum catat karena mungkin barangnya belum sampai gitu kan, yang satu lagi udah nyatet duluan gitu kan, atau misalnya salah catat atau misalnya lupa dicatat gitu kan, nanti dia akan ada yang namanya selisih nih. Nah, selisih ini akan di-adjust secara otomatis sama Diva System dan nanti akan ditampilkan ke user untuk bisa dibetulkan seperti itu. Oke. Dan tidak hanya ini juga, kita juga bisa untuk eliminasi untuk profit. Jadi kayak inventory profit atau fixed asset profit gitu kan. Jadi kalau inventory profit, fixed asset profit kan biasanya kan dia ada yang kita ngitungnya harus ada metodenya seperti kayak downstream, upstream gitu kan. Kita harus lihat alurnya, apakah dia jualnya ke bawah ke anak, apa anak jual ke induk gitu kan, atau anak jual ke anak, itu kan nanti jurnalnya beda. Ini Diva System juga bisa cover seperti itu. Oke. Selanjutnya ini saya akan melihat tentang translation. Oke. Ini adalah ekuitas ya. Untuk ekuitas sendiri dia Diva System modelnya adalah per transaksi. Jadi contohnya di sini di tampilan ini adalah pertama kali beli saham anak di sini sama pembelian kedua misalnya. Seperti itu. Oke, jadi yang diinput di sini ada macam-macam nih, ada pilihannya untuk equity transaction-nya nih. Ada macam-macam kan, ada disposal dan lain-lain kan di sini. Dan di sebelah kanan ini adalah input untuk posisi dari si ekuitasnya anak pada saat transaksi tersebut. Dan di bawah adalah ownership-nya, apakah ownership berubah gitu kan. Kalau misalnya anak perusahaan keluarin saham baru gitu kan, tapi dia induk nggak beli apa-apa, nah kita juga masukin, tapi di sini nggak ada perubahan efeknya gitu kan. Di sini hanya kita input aja kalau ada pengeluaran saham baru misalnya. Nah, terus selanjutnya adalah valuation difference detail. Ini untuk input yang tadi fair value ya. Jadi kita masukin fair value dari masing-masing akun misalnya. Kalau ada valuation difference berapa, terus akun amortisasinya apa aja di sini, terus depreciation dan lain-lain kan. Metodenya nanti Diva System bisa melakukan kalkulasinya seperti itu. Oke. Dan yang terakhir saya akan demokan tentang
translation. Ya, ini adalah tampilan financial statement untuk translation-nya. Jadi kita bisa standar aja modelnya, dia menggunakan standar akuntansi yang biasa. Jadi apa namanya, P&L itu akan ditranslate menggunakan average, terus balance sheet akan menggunakan closing, dan yang ekuitas yang hubungannya sama ekuitas dia akan menggunakan rate pada saat transaksi seperti itu. Dan kalau ada selisihnya nanti dia akan dibuang ke translation adjustment, yaitu OCI, nanti itu akan dikalkulate sendiri sama Diva System. Ya, mungkin itu. Ini agak-agak teknikal ya, sorry ya. Jadi ini fitur-fiturnya saya yang utama. Oke. Terus setelah ini apa namanya, kesimpulannya apa sih untuk eliminasi dan adjustment di sini untuk Diva System? Jadi masalah yang biasa itu adalah memakan waktu. Jadi kalau apa namanya, hierarki company-nya rumit, atau misalnya jumlah intercompany transaction-nya banyak gitu kan, nah itu akan memakan waktu untuk mencocokkan data gitu kan. Dan dengan menggunakan aplikasi ini maka kita bisa buat secara otomatis, dan apa namanya, hasilnya akan lebih cepat. Jadi user hanya tinggal menganalisa hasil-hasil dari jurnal-jurnal bikinan dari sistem seperti itu. Terus yang kedua adalah ini kalkulasi NCI ya. Jadi kalau kalkulasi NCI itu kan kalau misalnya 1 atau 2 transaksi awal nih misalnya nih yang berhubungan dengan ekuitas itu kan perhitungannya mudah ya. Cuma nanti kan pada saat dia ada 3 atau 4 atau 5 transaksi berikutnya gitu kan, nah itu kan akan nyambung dengan yang lain gitu kan. Nanti return earning-nya bertambah gitu kan, dan lain-lain ya. Nah ini akan jadi lebih rumit gitu kan. Nah kalau dengan menggunakan ini kan, Diva System ini kita bisa melihat yang namanya ada proof report. Jadi kita bisa melihat alur perhitungannya seperti apa. Jadi kita tinggal analisa aja. Kalau misalnya ada yang apa namanya berbeda perlakuannya, kita bisa tinggal melakukan adjustment seperti itu. Dan ini adalah selanjutnya contoh untuk worksheet-nya. Ini tampilan worksheet yang sederhana aja untuk penjelasan. Jadi tampilannya akan nanti masing-masing company seperti ini, dan terus akan ada journal offset yang di-create sama sistem. Dan ini di-create untuk seperti untuk goodwill misalnya muncul, atau ada investment in subsidiary dan affiliate dan lain-lainnya di sini ya. Ya, Diva System juga, saya jelasin, Diva System juga bisa untuk yang namanya equity method dan cost method untuk investmentnya. Jadi antara di bawah 0 sampai 20 atau 20 sampai 50, dari 20 sampai 50, atau yang di konsol nih 50 ke atas seperti itu kan. Ya. Ini contohnya untuk proses consolidation Diva System sendiri, ini cepat sekali. Jadi hanya tinggal klik ini untuk automatic proses, ya. Jadi dia jalan terbang pesawatnya, nah udah oke. Nah, kita bisa buka langsung ke worksheet-nya. Ini tampilan kertas kerja konsolidasi mungkin kalau ini. Nah ini tampilan kertas kerja konsolidasi seperti ini, dan apa namanya, kita bisa breakdown sampai per company. Dari company kita bisa breakdown lagi untuk adjustment dan elimination-nya. Ya, ada model-model akunnya apa aja. Dan yang terakhir adalah ledger. Jadi kita bisa drill down ke ledger-nya. Kalau kita klik ini dari angka-angka ini, ya. Oke, jadi muncul ledger-nya, muncul sampai ke jurnal. Oke, saya lanjutkan. Oke, selain untuk consolidation, Diva System juga akan meng-create yang namanya cash flow statement. Nah, cash flow statement ini di-create dari masing-masing subsidiary dulu dengan metode yang sama, dari menggunakan komparasi balance sheet previous period dengan apa namanya balance sheet current period dan P&L current period itu kan. Nah, terus ini akan di-generate untuk jadi laporan cash flow. Ini kita bisa setting pada saat awal mau metode direct atau indirect gitu kan. Tapi kalau direct mungkin kita harus tambahin input lagi akun apa namanya transaksi non cashnya harus dimasukin ke situ. Jadi sistem bisa ngebedain mana yang nggak masuk ke dalam cash flow seperti itu kan.
Terus untuk consolidation consolidated cash flow-nya nanti akan ditambahkan journal adjustment dan elimination-nya seperti itu. Oke, ini terakhir untuk bagian proses konsolidasinya. Selanjutnya saya akan masuk ke report. Nah, ini untuk report sendiri kita punya 300 macam fix format untuk output report. Jadi untuk laporan-laporan konsolidasinya sudah ready untuk bisa digunakan. Selain itu juga kita punya yang namanya proof report untuk menunjukkan proses-proses dari perhitungan jurnalnya yang rumit seperti itu kan. Terus untuk Diva Data Viewer ini kita punya untuk tampilan multidimensi. Jadi kayak seperti Excel pivot di sini. Jadi untuk ad hoc analysis istilahnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita punya Formula X untuk pembuatan laporan-laporan secara custom. Jadi Formula X ini adalah seperti kayak add-in di dalam Excel nanti akan untuk menarik data dari Diva System sendiri yang sudah dimasukkan ke Diva System untuk bisa dimanipulasi lagi menjadi report-report yang lain. Oke, ini contohnya tadi udah worksheet-nya. Kita bisa drill down sampai ke jurnal di sini. Yang kedua ini adjustment worksheet. Jadi biasanya kalau user itu lebih senang untuk melakukan adjustment, bikin jurnal adjustment itu di dalam worksheet-nya, dalam kertas kerjanya, karena lebih enak ngelihatnya, terus analisanya lebih gampang. Nah ini kita juga sediain untuk adjustment di dalam worksheet-nya. Dan yang selanjutnya ini data viewer. Data viewer tadi untuk tampilan multidimensi. Nanti saya akan demokan juga sebentar saja. Terus ini customized Excel report. Jadi menggunakan tadi Formula X, kita bisa ambil data dari Diva dan kita bisa manipulasi lagi jika memang diperlukan. Seperti itu. Ini adalah contoh untuk multidimension dan adjustment di sini. Untuk tampilan multidimensionnya seperti apa kita bisa lihat di sini. Nah ini, jadi di sini ada di paling kiri ada baris dan atas ini kolom di sini. Jadi kita bisa rubah-rubah di sini. Kita tinggal tarik aja, misal akunnya pindah ke atas. Nah dia akan klik downnya nanti ke atas untuk per company, terus per account-nya seperti itu. Contoh aja nih. Oke, selanjutnya ini untuk adjustment-nya sendiri. Untuk analisis ini adalah adjustment tapi di dalam Diva System. Ya, kalau tadi kertas kerjanya di Excel, ini kertas kerjanya di dalam Diva Systemnya. Ini kita bisa breakdown juga sama. Kalau kita klik 2 kali, ini nanti akan muncul ledgernya. Dari sini kita klik lagi, sekali lagi, ini sampai ke jurnal detailnya seperti itu. Oke. Selanjutnya ini kita penjelasan mengenai balance sheet atau saya ingin menjelaskan report-report apa sih yang 300 report itu tadi. Nah ini tampilan report-reportnya udah ada, jadi udah lengkap di sini untuk yang hubungan dengan consolidation-nya seperti apa. Kita tinggal pilih aja di sini. Contohnya saya buka satu aja balance sheet di sini. Nah ini akan muncul tampilan balance sheet-nya. Ini tentunya kita masih bisa custom lagi ya untuk tampilan ini. Ya, sesuai dengan nanti request dari customer-nya seperti apa. Oke, yang terakhir adalah Formula X. Ya. Nah ini Formula X. Jadi yang diinput ke Diva System itu nggak hanya akun terus yang berhubungan dengan konsolidasi. Cuma kalau misalnya pengen ditambahin misalnya production-nya berapa sih gitu kan? Untuk periode sekarang gitu kan atau yang berhubungan non financial data gitu kan, ini kita bisa input di sini dan kita bisa manipulasi lagi untuk membuat laporan budget seperti ini. Itu untuk budget untuk manufacturing kan, dan kita bisa gabung dengan approval dari masing-masing department gitu kan, dan progress report untuk input, jadilah laporan sistem untuk budgeting seperti itu. Oke, ini sudah selesai. Singkat-singkat aja. Ini saya masuk terakhir ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya menggunakan Diva System itu kita tadi pengumpulan data secara online dan terintegrasi. Jadi kita nggak menggunakan Excel, email-emailan lagi seperti itu. Dan terus kita punya namanya progress management untuk melihat
status input dari masing-masing dari user ya. Yang ketiga, kita bisa menginput data non-financial juga nih untuk proses budgeting. Jadi lebih baik memang untuk consolidation dan budgeting menggunakan satu sistem, karena kan kita nanti akan melakukan komparasi actual dengan budget, dengan forecast misalnya seperti itu. Terus feature automatic consolidation secara otomatis ya, ini udah otomatis. Tadi ada translation, ada elimination dan adjustment di situ, terus cash flow ya, sama intercompany terakhir. Terus feature approval yang fleksibel tadi, jadi misalnya ada satu company dia modelnya hanya butuh company level, director level gitu untuk approval. Satu lagi misalnya harus supervisor gitu kan, supervisor, terus naik ke manager, terus naik ke director untuk approvalnya, itu juga kita bisa lakukan. Terus yang terakhir adalah validation yang custom. Jadi untuk kita bisa menambahkan variabel-variabel untuk validation sebelum kita masuk ke input, sehingga akan mengurangi kesalahan dari masing-masing user pada saat melakukan input. Terakhir untuk report, ini kita tadi tersedia dari 300 desain report yang sudah jadi, yang siap digunakan, dan kemampuan analisa multidimensi tadi, dan kemudahan pembuatan laporan consolidation budgeting ya, dijelaskan. Oke, selesai. Ya, jadi itu mungkin kesimpulan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator mungkin untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Pandu. Iya. Oke, jadi ini solusinya konkret banget ya Pak. Jadi udah langsung penerapannya di aplikasi. Iya, mungkin dari 19 pertanyaan itu mungkin hampir semua sudah terjawab ya dari presentasi. Mungkin kita bisa tanggapan lagi nih dari Prof. Roy, dari 19 pertanyaan itu mungkin Pak Pandu bisa coba jelaskan beberapa poin yang mau dielaborasi lebih panjang, Pak. Boleh. Oh, okay. Ya, coba tuh pertanyaan yang 19. Stop share yang ya. mana yang utamanya berhasil diselesaikan oleh sistem yang ini ya. Silakan. Mungkin Prof. Roy boleh bantu pertanyaan-pertanyaannya challenge 19 tadi. Oh ya, untuk mengingatkan lagi. Ini dia pertanyaan-pertanyaannya ini ya. Iya. Oke. Ini pertanyaannya. Saya pilih 5 ya Pak ya. Ya, silakan. Ya, ini jadi 10 pertama. Mungkin boleh dipilih. Mungkin nggak sempat semuanya 19-nya, tapi kira-kira yang mana yang signifikan berhasil. Signifikan ya. Yang pertama ini berapakah waktu implementasi yang dibutuhkan? Itu kalau untuk company di bawah 5 subsidiary biasanya antara 3 sampai 6 bulan. Ya, tergantung dari kesulitannya seperti apa ya. Cuma kesulitan paling banyak itu sebenarnya pada saat kita mapping chart of account gitu kan. Nah, nomor 2 ini adalah apakah membutuhkan IT programming khusus? Enggak. Jadi aplikasi ini sudah jadi tidak perlu ada coding-coding atau yang lainnya untuk development. Apakah membutuhkan keahlian akuntansi khusus consolidation? Untuk keahlian ini yang basic bisa, dan untuk yang lebih dalam detail mungkin kita bisa serahkan dulu ke Diva, nanti Diva akan create dan kita bisa menganalisa hasilnya bareng-bareng bersama misalnya auditor seperti itu kan. Terus nomor 4, memiliki feature validation checking untuk periksa data. Ini ada, kita udah punya tadi validation checking. Dan nomor 5, apakah sistem dapat mengakomodir data selain keuangan? Bisa. Jadi data yang diinput bisa data selain data keuangan. Oke. Ya, seperti itu ya. Ini kalau workflow kita punya. Terus monitoring proses kita ada. Untuk approval digital tadi kita juga punya. Oke. Gitu, Prof. Dari ini saya pilih 5 aja ya. Dari perwakilan penjelasan ini ya, Pak Pandu ya. Apanya? Mungkin kita boleh tambah nih Pak Pandu dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini udah ada yang masuk. Jadi selain challenge ini, ada juga pertanyaan dari teman-teman. Ini saya mau share screen, boleh dibantu? Oh, boleh. Pak Hadi, saya bisa share screen? Oke. Nah,
Jadi ini pertanyaan yang pertama kita terima nih dari HAP Anton. Dari Pertanyaannya HAP ya. Bagaimana, sebentar saya itu. Bagaimana konsolidasi laporan keuangan dapat dilakukan secara akurat dan cepat jika perusahaan menggunakan beberapa aplikasi namun tidak terintegrasi? Oke, jadi aplikasi-aplikasi sistem yang digunakan di Diva itu kita tidak perlu sama semua gitu loh. Misalnya kayak menggunakan, saya sebut merek ya, misalnya SAP gitu kan, semua harus SAP gitu kan, atau menggunakan Accurate juga gitu kan. Ini kita hanya lakukan yang namanya tadi import data. Jadi data itu akan dikeluarkan berbentuk trial balance dan laporan intercompany datanya. Nanti kita bisa input per masing-masing subsidiary seperti itu. Jadi nggak perlu semua sama satu ini. Dan untuk yang kedua adalah proses budgeting tanpa tidak terintegrasi. Nah, itu dengan Diva System kita bisa integrasikan untuk proses budgetingnya ini. Jadi kita bisa membuat user yang banyak per department gitu kan, masing-masing, terus kita desain untuk input input formnya seperti apa, nanti setelah itu akan kalkulasi di dalam Diva System. Mungkin itu ya jawabannya ya. Oke. Oke, ini terus Nomor ada 2 lagi. Ini yang dari Rudi Manalu. Ada 3 pertanyaan nih, Pak. Apakah bisa melakukan review atas masing-masing laporan keuangan, induk dan anak, selain melakukan consolidation proses? Untuk review kita belum bisa. Jadi untuk review biasanya itu kan judgment dari misalnya auditor atau KJA gitu kan. Jadi itu nggak bisa digantikan oleh sistem kalau untuk itu. Tapi untuk laporan consolidated induk dan cabang ini kita bisa, malah lebih mudah ya, karena kan prosesnya hanya headquarter accounting gitu kan, bukannya consolidation gitu kan. Terus kemana saya menghubungi? Nah, silakan nanti kita kasih kontak, nanti bisa dihubungin langsung seperti itu. Iya. Berarti untuk yang kedua itu bisa ya, konsolidasi untuk induk dan cabang justru memang di situ bisa, karena malah lebih mudah daripada consolidation secara company kan. Terus ketiga, apakah Diva System terintegrated dengan SAP? Terkadang holding sudah menggunakan SAP. Iya, kita hampir banyak sekali kita subsidiary customer yang menggunakan SAP gitu kan. Tapi Diva System tadi bisa dengan caranya dengan import data dari SAP tersebut ke dalam Diva System. Nanti kita akan kasih parameternya apa aja gitu kan, bentuknya seperti apa nanti untuk format importnya, nanti kita bisa konsol gitu kan. Jadi kalau induknya pakai SAP tapi subsidiary-nya nggak pakai SAP, nggak masalah ya Pak? Nggak masalah ya, nggak masalah. Nanti di import berupa file Excel kira-kira? File TXT sebenarnya sih. Atau kita input menggunakan Excel tadi, iya. Oke, ini yang berikutnya Pak Farhan. Konsolidasi beberapa perusahaan, contohnya 5 PT, 2 PT usahanya A, 1 PT usahanya B, dan 2 PT lagi usahanya C. Untuk bisa mengkonsolidasi ke 5 PT tersebut, apakah masing-masing PT terlebih dahulu menyelesaikan laporan keuangannya, atau tanpa dari laporan keuangan bisa juga? Saya jawab ya. Ini untuk kayak gini nih bisa ditarik langsung dari trial balance ya. Nanti Diva System akan meng-create untuk masing-masing separate financial statement dengan consolidated financial statement-nya seperti itu. Jadi bisa, dan ini untuk ada 3 ini kan berarti 3 bisnis segmen ya, A, B, C misalnya gitu kan. Nanti kita bisa bikin yang 2 ini segmen A misalnya, dan kita bisa segmented report juga kita akan bisa munculin seperti itu. Oke. Next. Ini ya tadi sudah dijelaskan ya. Kita bisa untuk reconciliated untuk intercompany transaction dan account tadi. Jadi nanti akan ada yang namanya akun yang buangan misalnya. Jadi kalau misalnya angkanya selisih gitu kan antar intercompany gitu kan, nanti dia akan
dibuang ke satu akun yang sudah kita set pada saat kita implementasi. Nanti akun itu kita tinggal lihat aja, terus mungkin lawannya siapa gitu kan, nanti bisa kelihatan. Ini tekniknya seperti itu. Iya. Oke, jadi masih ada itu waktu? tadi 5 penanya pertama. Nah, ini kita kayaknya ada waktu sebentar lagi karena masih ada pertanyaan. Mungkin boleh. Saya bantu jawab ya, Pak Pandu ya. Boleh. Di kotak Q&A dari Tony Ferdiantara, apakah sistem ini web based? Iya, nah, sistem ini web based. Ini Pak Tony ini dulu teman sekantor saya yang lama ini. Halo Pak Tony. Oke, jadi sistem ini web based ya Pak ya. Web based, jadi bisa dibuka di mana aja asal kita kasih aksesnya gitu kan. Ya. Boleh. Oke, ini sudah dijawab. Oke, di berikutnya lagi Pak Pandu yang di Q&A itu harus dari Pak Handrian, haruskah antara hutang piutang akibat transaksi persediaan di mana satu PT sudah mencatat namun PT lain belum mencatat harus selalu sama? Kalau tidak sama, difference bagaimana? Ya. Jadi kalau hutang piutang ini satu mencatat satu enggak, nanti default system akan create yang namanya journal adjustment tadi yang saya bilang dibuang ke salah satu akun misalnya kan nanti yang udah kita designated. Dan terus kalau misalnya ada time difference bagaimana ya di-ignore aja secara karena nanti pada saat di periode berikutnya pun dia akan betul sendiri gitu kan. Ya, mungkin jawaban saya seperti itu ya. Untuk yang ini soal ini. Baik, jadi kelihatannya itu semua pertanyaan yang masuk Pak Pandu. Ini ada lagi banyak di chat ya kayaknya ya. Di chat sudah kita bacakan juga. Oh iya, tadi ada yang tanya dari Bu Ana Siti Maimunah, apakah slide Prof. Roy dan Pak Pandu bisa di-share? Bisa Bu, nanti kita bisa share ke email. Oke. Saya coba cek sekali lagi ya di chat, kelihatannya udah kebaca semua. Ada lagi ya? Ya, kalau ada pertanyaan bisa ini. Cuma waktunya juga udah mau selesai sih. Udah mau selesai, iya. Kalau masih ada teman-teman yang ada pertanyaan boleh nih. Sambil kita tunggu, ini saya mau bacain dulu yang tadi akan kita share door prize berupa e-book. Oh, Mas Tony lagi. Oh iya. Oh, ada pertanyaan lagi tuh? Oh iya, boleh Pak. Oh iya, dari Mas Tony lagi nih ya. Apakah bisa generate laporan keuangan masing-masing anak perusahaan? Iya, bisa. Apakah sistem bisa diakses terbatas oleh auditor? Iya, kita bisa set untuk auditor hanya untuk view aja. Jadi ini standar untuk sistem ya. Jadi log setting ya namanya ya. Untuk ngelihat nanti user ini ngelakuin apa gitu kan. Berubah apa gitu kan. Iya. Terus apakah ada feature untuk memodifikasi secara manual hasil konsolidasi? Iya, dengan menggunakan adjustment tadi, consolidation adjustment. Jadi consolidation adjustment itu kita bisa, cuman agak tricky-nya di sini kalau consolidation adjustment yang berhubungan dengan retained earning itu pasti harus dia yang namanya adalah kita carry over ke periode berikutnya gitu kan. Selanjutnya nih dari Pak Rudi Manalu ya. Berarti ada bimbingan pelatihan sewaktu memakai pertama. Iya, tentu aja akan ada bimbingan yang pertama. Jadi proses untuk implementasinya biasanya kita akan dari mulai kita lihat dulu kertas kerjanya seperti apa, terus kita mapping chart of account antara anak dengan parent-nya secara bersama-sama sama user, baru selanjutnya nanti ada development dan lain-lain gitu kan, sampai ke pelatihan dan live seperti itu. Iya. Iya, yang ini HPI ini akun suspend ya. Ya, HPI itu pertanyaannya ada lagi nih dari HPI. HPI ini salah satu dari user kita juga customer yang udah menggunakan Diva System. Ya ini akun suspend ya. Mungkin saya harus cek lebih dulu akunnya apa. Seingat saya sih akunnya tuh akun payable dan lain-lain gitu lah. Oke, nanti kita bisa langsung
chatting-chattingan kalau ke customer ya. Oke. Mungkin itu aja ya. Karena waktunya udah mau habis. Iya. Sama terakhir nih, rekaman webinar ini bisa di-share nggak katanya? Jadi kita minta email aja ya Mas ya. Tinggal dikirim aja emailnya, nanti kita bisa share. Oke. Oke. Jadi mungkin sementara kita cukupkan dulu nih untuk sesi tanya jawabnya ya. Jadi untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, nanti kita akan share alamat email, bisa dikirimkan ke situ pertanyaannya. Cuman sebelum itu, ini saya akan bacakan dulu nama-nama untuk Q&A 5 question pertama. Itu adalah yang tadi kelihatan di slideshow. Jadi yang pertama itu, sebentar. Jadi yang pertama dari HAP Anton, lalu berikutnya dari Rudi Manalu, berikutnya ada Eka Marpaung, lalu ada Farhan, dan HPI Pusat Chandra P. Dirkeu Chandra Pribadi. Seperti itu. Ini yang belum share email, boleh ditambahkan emailnya supaya bisa kita kirim e-book dari Prof. Roy. Sebelum kita tutup, ini Prof. Roy ada yang mau di-share lagi nih, kelihatannya boleh dibantu Pak Hadi? Iya, mau di-share terakhir nih ya. Ya. Oke, nah sebenarnya yang mau di-share terakhir adalah pakai apa? Pakai pantun ini supaya ini. Pantunnya bilang gini, kalau Anda jalan-jalan ke Tasikmalaya, jangan lupa enjoy sambal dan ngemil oncom. Wah, biasanya kalau habis saya bilang pantun, ada yang bilang cakep. Tapi karena ini online dan tertutup jadi enggak. Kalau ada yang ditanya, karena waktu terbatas, jangan lupa kirim email ke roy.sambal@gmail.com. Jadi ada sambal ngemil oncom, ada sambal@gmail.com. Yeah. Terakhir pakai pantunnya gini. Nah, pantunnya adalah, kok begitu? Bentar. Sari jus pepaya, buah alpukat. Mari terus berkarya, tambah semangat. Makan siri di tepi perigi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Oke, thank you very much. Saya kembalikan kepada moderatornya. Terima kasih untuk semua yang sudah join dan berpartisipasi. Ditunggu hadiahnya tuh tadi untuk yang pemenang itu. Ya, terima kasih banyak Prof. Roy. Oke, jadi untuk Profesor Roy Sambal, terima kasih banyak sudah sharing sama kita, terinspirasi sekali. Pak Pandu juga. Untuk teman-teman yang sudah hadir, semuanya juga terima kasih banyak. Selamat sore. Nanti di chat, Mas Hadi boleh minta tolong diketikkan alamat email. Yang ada pertanyaan akan kita jawab, bisa dikirimkan ke email itu. Lalu yang belum menyertakan emailnya, silakan diketikkan juga di kolom chat. Selamat sore semuanya, salam sehat ya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Semangat pagi semuanya meskipun sudah sore ya. Semangat pagi semua. Sampai ketemu di event-event berikutnya gitu. Oke. Thank you semua. Silakan kita kontak-kontak lewat social media dan lain-lainnya. Alright, thank you semuanya. Oh, pas nih jam 3.30 selesai. Ya, thank you semua. Untuk email bisa dikirim teman-teman, Pak Pandu, Mbak Desi, ya, makasih, Pak Edi, dan Oke, Prof, sama-sama. Oke ya, thank you. Oke. Untuk email masih bisa dimasukin kalau misalnya memang ada butuh dokumen dikirim gitu kan. Oke.